Customer Engagement Platform adalah produk unggulan Essentium yang ditawarkan kepada mitra sebagai solusi utama usaha. Dari aset data yang ada, CEP menggunakan algoritma microsegmentation, topologi, dan interaction network dan menghasilkan insight dan clustering, antara lain data transaksi, demografi, detail produk, dan analisis bisnis, serta action plan bagi perusahaan. Dengan Octopi, platform berbasis machine learning menghasilkan pendapatan tambahan bagi perusahaan dan startup lewat monetize data. Kinerja positif Essentium berdampak pada keuangan perusahaan. Data keuangan tahun 2018-19, Essentium tumbuh hingga 40%. Jika tahun 2018 Essentium membukukan pendapatan 870 juta rupiah, tahun berikutnya pendapatan naik menjadi 1,26 miliar rupiah. Tahun ini, Vivek Thomas mematok kenaikan kas lebih dari 2 kali lipat. Vivek menilai target ini realistis karena produk unggulan Essentium yakni Customer Engagement Platform sangat membantu mitra perusahaan. Pak Vivek, ini kalau bicara soal Big Data Analytics dan juga Artificial Intelligence, sebetulnya selain perusahaan, ini sektor mana saja yang sebetulnya juga bisa menggunakan jasa itu? Iya, so di Indonesia aja government sudah ada projects pakai AI, the Department of Police pakai imaging technologies. Oh, itu juga menggunakan itu AI? Yes, karena recognition untuk number plates atau orang pakai safety, safety belt atau enggak, itu pakai ada perusahaan-perusahaan yang pakai AI untuk help the police department dan semua smart city projects itu pakai AI juga, Pak. Okay. So ada pemerintah, ada the government, judicial services juga, dan ada companies, perusahaan juga. Oke, kalau perusahaan-perusahaan ini apakah memang ya mungkin mereka pasti akan hitung-hitungan soal biaya sebetulnya kan? Apakah ini memang cocok untuk perusahaan-perusahaan besar saja atau mungkin small medium enterprise gitu? Itu juga sebetulnya bisa juga menggunakan jasa. Iya, absolutely right, Pak. Dan ini kalau sekarang kan sudah banyak bisnis-bisnis yang online, ada offline gitu. Itu kedua-dua itu juga sebetulnya bisa menggunakan. Yes. Kita ada produk itu namanya Customer Engagement Platform untuk online, dan kita ada CEP, itu namanya CEP untuk offline juga. Untuk online kita pakai CEP untuk messaging, personalized messaging, namanya hyper personalized messages. Okay. Now kita pakai AI untuk segment customers, untuk kelompok-kelompok based on their behavior. Okay. Dan kalau kita udah tahu behaviornya, kita bisa bikin a personal connection sama brand, sama customer. Kalau udah bisa bikin personalized atau good relationship sama brand, sama customer, customer juga mau buy more, right? And that's harapannya itu ya? Iya, itu yang harapannya. So aim kita untuk make the relationship between customer dan brand more strong. Kita pakai AI untuk that, tapi mediumnya messaging. Nah, itu message bisa lewat SMS, bisa in-app push, pakai handphone, atau web push, desktop, atau even WhatsApp atau Line. So the messaging itu personal messages. Okay. Kalau kita lihat offline sekarang offline channel atau retail dia susah untuk compete dengan online, karena mereka semua harus compete dengan online, dan karena dia nggak bisa kasih promotions yang besar, free ongkir, dia bisa compete pakai teknologi. Okay. Kita yang mau, it's almost in English we'll say level playing field. Sekarang online di sini, offline di sini, tapi offline salesnya jauh di atas. Tapi kita bisa bikin teknologi yang bisa seimbang dan compete dengan mereka. And the way to do that is using IoT. Okay, kita bisa pakai CCTV cameras, kita bisa bikin IoT atau edge computing. Edge computing pakai AI juga, dan kita bisa mengolah data itu dan bisa kasih rekomendasi untuk ke customer yang datang ke retail store. Oke. Nah, ini menarik sebetulnya. Ini kan Big Data Analytics itu berarti dia mengumpulkan data calon customer, calon konsumen kan? Yes.
Nah, itu bagaimana mengumpulkan datanya? Pak, it's a very good question. Dulu semua orang itu 2018 banyak orang bilang, oh kita nggak ada data, kita nggak store data. Tapi sekarang, even toko-toko yang kecil sudah ada POS device, Pak, point of sale, POS device. Dan kalau mereka udah jual, itu data udah di capture, transaction data sudah capture. Untuk online itu harus di capture, apa yang dia jual dan ke siapa itu sudah ada. Di online data lebih bagus, di offline sekarang jauh lebih bagus mungkin 5 tahun lalu. Karena kesadaran bahwa data itu penting. Yes. Tapi di sisi lain juga kalau kita bicara soal data, itu kan data pribadi. Nah, kadang kita juga melihat bahwa apakah ini tidak trespassing di privacy? Yes. Atau yang kedua, bahkan mungkin hasil perhitungannya atau probabilitasnya ini bukan orang yang tepat untuk ditawari produk tertentu. Nah, itu dua hal itu gimana caranya? Oke. Untuk privacy, Pak. Kita ada banyak di Indonesia juga ada laws untuk protect privacy dan kita juga ada di Europe juga ada namanya GDPR. Oke. Kita kalau mengolah data banyak kali kita nggak pakai personally identifiable information, namanya PII. Oke. So dan kita juga ada software untuk kita pakai blockchain juga sometimes untuk protect privacy of the orang. Sekarang kita mau give the best deal for the customer. That's what yang perusahaan seperti kita cuma mau kasih yang best deal untuk customer. Pak, compare aja ke Google. Kalau you are in Google kan is analyzing your emails. Tapi orang Google nggak lihat emails, itu machine yang lihat emails dan machine yang kasih rekomendasi. Sama seperti kita, Pak. Kita lihat transaction di POS device dan the machine lihat itu dan machine kasih rekomendasi untuk salesperson. Oh, yang mungkin orang ini butuh produk ini pakai warna ini. Coba kasih ke orang dan lihat. Kalau dia kasih seperti itu, probability of success-nya naik. Oke. Yang big data analytics atau AI semua itu kalau biasanya perusahaan dia cuma tebak. Kalau ada 100 SKU yang produk, kalau dia tebak 1 dari 100 itu 1%. Tapi kalau pakai AI, kita bisa yang 100 kecilin ke 5. Now, probabilitasnya sekarang 20%. Oke. 1% ke 20% itu naiknya 20 kali. Right? Dan probability untuk sukses 20 kali naik. Right? So therefore, dan kita privacy itu very important for us as company seperti kita kan we have to be in the world of to protect the identity, to ensure that orang nggak misuse data kita. That's why semua data kita store di cloud dan even data scientist nggak boleh download, Pak. Cuman ada di cloud. So that's the thing. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.